Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih gini? Pak. Sini gini dulu. Masih Pak. Wahyudi, nama tak? Iya Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Wahyu? Ya, alhamdulillah. Baik juga. Baik, Di. Iya. Cuman ini kayaknya kalau udah lihat dari raut wajah tak kayak lagi sedikit murung ini. Mungkin ada pikiran-pikiran yang mengganjal Wahyu sampai datang ke sini. Mungkin ada yang mau disampaikan. Sebenarnya ada sih Pak. Apa itu? Kalau boleh Bapak tahu. Begini Pak. Kan kemarin itu saya sempat presentasi kelompok begitu sama teman-teman saya. Ya. Presentasi di kelas kan. Tapi kayak gagal Pak begitu. Makanya kayak merasa frustasi Kak, kecewa dan malu Kak sama teman-temanku, dan merasa saya ini orang yang paling tidak kompeten di kelas. Begitu masalah tak? Iya. Oh, jadi mungkin Bapak juga bisa rasakan sih apa yang Wahyu rasakan ini, dan memang itu kalau mau dibayangkan cukup berat sih, apalagi di depan umum kan. Iya. Cuman boleh tidak Bapak minta Wahyu cerita lagi sedikit lebih detail mengenai masalah ini? Ini Pak, kan ya pas presentasi itu kayak grogi Kak begitu ya, dan di beberapa poin penting sempat lupa, karena kayak merasa kecewa Kak begitu ya. Kemudian ketua kelompokku juga kayak langsung kena di hati begitu ya, dan kayak kurasa bilang kayak kecewa sama saya, dan saya juga rasa kayak kecewakan semua orang. Jadi Bapak bisa mengerti perasaan Pak Wahyu. Cuman tadi kalau Bapak tidak salah dengar, tadi sebelumnya juga Wahyu sempat mengatakan kalau Wahyu ini orangnya yang paling tidak kompeten ya, begitu. Iya Pak. Kalau boleh Bapak tanya lagi, apa yang melandasi pikirannya Wahyu bisa seperti itu? Kenapa bisa berpikiran seperti itu? Jadi begini Pak, saya kan berhasil Kak menjelaskan beberapa bagian dengan baik, dan meskipun kecewa, kayak ketuaku kasih Kak saran bagaimana supaya perbaiki ke depannya. Jadi, nah itu bagus. Wahyu tahu tidak perkataan Wahyu tadi Yang barusan ini? Nah ini itu tadi Wahyu bilang Wahyu punya sedikit kekuatan lah dalam beberapa bagian dalam presentasi. Wahyu kuasai materinya kan, cuman dalam beberapa poin mungkin tidak. Jadi kekuatan itu dia mungkin kasih yang itu supaya bisa lebih improve lagi gitu. Kita jadikan sebagai batu loncatan gitu, itu poin-poin yang tidak kita pahami tadi. Jadi mungkin kalau Wahyu berpikiran kalau Wahyu ini orang yang tidak kompeten, mungkin tidak bisa karena di bagian lain itu Wahyu kuasai, cuman di bagian lain juga Wahyu tidak kuasai, cuman ini tuh kurang latihan sedikit saja Wahyu ya. Ya mungkin karena terlalu fokus tuh dengan kesalahanku sih Pak, makanya seperti itu Pak. Oke, begini bagaimana kalau kita reframe saja itu tadi pikirannya Wahyu dan bilang presentasi itu jelek sekali, saya merasa orang yang paling tidak kompeten di bumi ini gitu kan. Kita ganti jadi presentasi saya kurang baik di beberapa bagian, tapi saya memiliki satu kekuatan di bagian lain gitu. Saya bisa belajar dan memperbaiki kelemahan saya untuk presentasi yang akan datang. Gitu aja bisa. Kayaknya itu kayak pernah lebih positif sih Pak, dan lebih realistis kayaknya. Dan saya sepenuhnya saya bukan kayak orang yang tidak kompeten begitu, mungkin cuman perlu juga saya terus kembangkan keterampilan presentasi. Nah itu ya, betul sekali. Perlu diingat bahwa kegagalan sesekali itu tidak bisa menentukan siapa diri kita gitu.
Nah, yang terpenting bagaimana kita belajar dan tumbuh dari kesalahan tadi. Nah, kesalahan itu kita ambil sebagai pengalaman. Gitu. Kalau kita ambil sebagai pengalaman, maka kita akan dapat pembelajaran. Pembelajaran itu yang akan membuat dari kita nanti kedepannya bisa istilahnya itu bisa lebih baik lagi. Dan dalam hal ini presentasi, kalau Wahyu pahami apa kesalahannya Wahyu, kurangnya di mana, itu nanti kedepannya Wahyu bisa kembangkan di bagian itu, dan dampaknya juga itu mungkin besar ke teman-temannya Wahyu, ke ketua kelompoknya Wahyu gitu. Oke, jadi tetap bisa yakin pada kemampuan atau kemudian Bapak mau ucapkan, sebenarnya Bapak senang sekali Wahyu datang ke sini, mau datang cerita. Bapak hargai usaha Wahyu datang ke sini, repot-repot mau cerita, dan ya Bapak apresiasi itu Wahyu. Kemudian Bapak mau tanyakan hal penting, bagaimana perasaan Wahyu setelah kita diskusikan tadi beberapa menit ke belakang? Ya setidaknya Pak, setelah saya diskusi dengan Bapak, cerita-cerita, saya merasa lebih lega dan lebih optimis lagi begitu setelah kita bahas. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak atas bantuan Pak tadi begitu. Ya sama-sama sih Wahyu. Nah, saya juga senang sebenarnya bisa bantu murid-murid di sini, ya termasuk Wahyu juga. Dan kalau kedepannya nanti misalkan Wahyu punya masalah baru, atau mungkin Wahyu masih terikat dengan masalah yang ini, ya saya harap kayaknya sih tidak ya. Ya Insya Allah. mungkin kalau Wahyu punya masalah-masalah yang baru lagi, Wahyu datang sih ke sini. Nah, Bapak suka tadi itu Wahyu datang, terus tiba-tiba datang ke sini terus cerita sama Bapak. Nah itu Bapak senang sekali karena jarang-jarang ada murid yang mau begitu. Jadi Bapak merasa dihargai, dan Bapak juga mau ucapkan terima kasih kepada Wahyu, dan tetap semangat. Semoga presentasinya kedepannya makin lancar lagi, dan ya seperti yang tadi Bapak bilang, kalau mungkin di sini insya Allah Bapak ada di sini terus untuk melayani semua siswa-siswa termasuk Wahyu juga itu. Oh jadi mau yang bilang masuk di oh iya, kalau itu kembali ke kelasnya. Ya baik Pak, makasih Pak. Semangat gitu terus nah. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Ki.